Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi pada episode sekarang ini. Saya ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Kita mencoba untuk menelaah, mengkaji RU haluan ideologi Pancasila. Please comment, like, and subscribe ya. Bye-bye. Mulai kita akan membahas RUU HIP itu sendiri yang sekarang lagi ramai betul, ya kan? Ormas-ormas Islam menolak, ya kan? Ormas-ormas yang lainnya juga banyak yang menolak, tokoh-tokoh juga menolak dan lain sebagainya. Nah, bahkan sekarang Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Menko Polhukam Bapak Mahfud menyatakan Presiden tidak tahu menahu. Nah, bahkan Presiden tidak akan membuat surprise itu surat perintah Presiden. Karena setelah perubahan Undang-Undang Dasar kita, kekuasaan membentuk undang-undang yang dulu sebelum perubahan ada di tangan Presiden, sekarang pindah dari kekuasaan membentuk itu di tangan Presiden, dia pindah ke DPR, pasal 20 ayat 1, pasal 5 yang kekuasaan membentuk undang-undang di Presiden, maka Presiden berhak mengusulkan rancangan undang-undang. RUU HIP ini sudah menjadi RUU resmi Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah diputuskan melalui paripurna. Memang ada fraksi yang menyatakan tidak menyetujui, tidak menandatangani terhadap RUU ini. Tapi ini murni usul inisiatif DPR. Maka pasti ada pengusulnya. Nah, ada inisiatifnya, ada inisiasinya, ada inisiatornya. Pasti tidak mungkin dia tidak ada. Saya pernah di badan legislasi, jadi saya memahami betul. Nah, ini tahapannya juga tidak langsung menjadi RUU. Nah, diusulkan oleh, biasanya RUU itu diusulkan oleh satu fraksi atau didukung oleh fraksi-fraksi lain untuk masuk di dalam yang namanya prolegnas. Please comment, like, and subscribe ya. Bye-bye. Prolegnas adalah program legislasi nasional. Itu kita biasanya program legislasi nasional itu kena masa periodisasi DPR itu 5 tahun, maka dibuatlah program legislasi nasional 5 tahun. 5 tahun. Nanti baru dibagi per tahunnya. Nah, lebih kurang biasanya 5 tahun itu 360 atau di bawah 400 lah RUU yang akan dibahas. Nah, nanti dibagi per 5 tahun itu. Jadi kalau dia 60 ya 360 dibagi 5, kalau atau dia 500 kita kalau dibagi 5 per tahunnya 100 seperti itu. Tapi periode saya tidak pernah nyampe 500 RUU, paling 300 lah. 300 itu sendiri pun tidak banyak juga selesai kan. Sampai berakhir DPR belum pernah memang DPR ini jujur ya. Belum pernah DPR mencapai target menyelesaikan RUU. Yang cepat mencapai target itu zamannya Presidennya Habibie pada waktu itu. Ya. Dan DPR itu banyak sekali produk undang-undang yang ada. Ya. Tapi ada undang-undang juga yang kadang-kadang kita tidak tahu, rakyat tidak tahu, kok udah diketok, baru ribut rame. Seperti undang-undang apa? Undang-undang minerba. Undang-undang tentang mineral dan batu bara. Ini lebih heboh lagi sesungguhnya. Pemirsa, wah, undang-undang ini memberikan privilege, memberikan hak lagi pada korporasi untuk melanjutkan terhadap pengelolaan batu bara, tambang terutama batu bara. Padahal mereka sudah kaya raya loh, ya, dari pengelolaan batu bara. Seharusnya tidak perlu lagi diperpanjang, ya kan, cabut, diserahkan kepada negara, BUMN lah yang mengelola. Tapi itu topik yang lain. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan kita ini, HIP ini. Nah, HIP ini tentu ada fraksi pengusul. Nah, dari pengusul-pengusul itu mencantumkan di dalam prolegnas judulnya. Setelah disetujui, jadi disetujui. Kalau satu fraksi saja tidak mungkin, pasti ada penyetujuan seperti itu. Setelah disetujui, maka dibentuk namanya panja yang menyusun draft, baik naskah akademiknya maupun draft RUU-nya. Nah, inilah dibahas. Nah, RUU HIP ini saya mendapat informasi adalah badan legislasi yang mengerjakannya, yang mulai membuat naskah akademiknya maupun membuat draft RUU-nya, ya kan? Dan ketuanya, ketua panjanya ini Rieke Diah Pitaloka,
Ya, saya pada waktu itu beberapa waktu yang lalu salah menyebut nama, tapi sudah saya ralat. Nah, ketuanya bukan Ibu Ripka. Saya udah ralat pada waktu itu, dan sekarang saya ralat lagi. Ketua panjanya ini adalah Ibu Rieke Diah Pitaloka. Sahabat saya juga pada waktu 2009-2011 kami sering sama-sama ya kan di paripurna menolak kebijakan naik BBM, ya kan, mengusulkan yang nama sama-sama mengegulkan kasus Bank Senturi, sering bersama dulu dengan Ibu Rieke Pitaloka. Bahkan Ibu Rieke Pitaloka itu sering demo juga loh, menolak kenaikan BBM. Tapi sekarang agak kurang kedengaran tuh Mbak Rieke suaranya dalam hal kenaikan BBM, kenaikan listrik dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada HIP ini adalah ini jelas dibahas dan sudah mendapat persetujuan DPR. Jadi ini draftnya DPR, walaupun ada fraksi yang bisa kita lihat nanti di risalah-risalah rapat atau risalah-risalah paripurna, fraksi mana yang menolak. Ya kan, sebagai pengetahuan saya mendengar bahwa yang menolak itu 2 fraksi ya. Pertama, fraksi Demokrat yang menyatakan belum waktunya membahas RUU ini karena kondisi kita masih pandemi COVID-19, dan PKS. Tapi nanti bisa dilacak lah, karena itu ada jejak-jejak digitalnya. Tidak mungkin bisa hilang jejak digital itu. Nah, saya ingin kembali lagi bahwa RUU ini sudah menjadi RUU dan DPR sudah melalui paripurna, dan DPR sudah menyerahkan draft RUU ini kepada Presiden untuk dibahas bersama. Artinya Presiden, ya kan, tinggal kalau dalam mekanisme normalnya itu membentuk tim, membuat surat perintah Presiden, menunjuk menteri terkait atau menteri teknis atau menteri apapun atau pejabat di bawah Presiden untuk menjadi tim pembahasan ini, di samping membuat yang namanya daftar inventarisasi masalah. Tapi ini keburu rame. Mungkin mereka juga underestimate. Yang selama ini kan biasanya gol-gol saja. Perpu 01 ketok palu jadi undang-undang nomor 2. Ya kan, undang-undang minerba ketok palu jadi. Nah, di RUU HIP ini penolakannya luar biasa. Bahkan ada juga yang menolak dari anggota BPIP, ya kan Pak? Ada juga itu yang ikut menolak. Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka menolak? Apa yang menyebabkan kalangan Islam menyatu, NU, Muhammadiyah, Banser, EPI dan lain sebagainya rame-rame menolak? Ya. Bahkan ada yang menyatakan kalau ini disahkan, ya kan, ini ada jalan untuk lahirnya bangkit kembali komunisme. Kenapa? Karena ini ternyata draftnya ini di dasar pertimbangan konsideran menimbangnya tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 dan lain sebagainya, argumentasi. Banyak argumentasi dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak lebih mendasar. Nah, tadi saya menyatakan bagaimana Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan. Pancasila ini kalau lihat RUU ini seolah-olah ada jumping, lompat, bahwa bermula dari pidatonya Bung Karno 1 Juni. Tidak, ya kan? Pancasila ini tidak buah pikiran orang per orang, kelompok demi kelompok, bukan. Pancasila ini adalah hasil musyawarah, hasil kesepakatan, gentle agreement. Kalau Pak Nasir menyatakan kalimatus sawa, ya kan? Kalau Muhammadiyah menyatakan darul ahdi wal sahada dan lain sebagainya. Ini titik temu. Nah, kalau kita mau melihat sejarah, dalam episode yang lalu saya sudah menyatakan, saya ingin potong saja. Hari pertama itu yang pidato 11 orang. Hari kedua yang berpidato 10 orang. Hari ketiga yang berpidato 6 orang. Dan hari keempat 5 orang. Nah, dari pidato-pidato masuk Bung Karno tentunya. Pidato juga. Bung Karno pidatonya hari terakhir. Ada tanggal 1 Juni. Apa pidato Bung Karno? Pancasila menurut versinya Bung Karno itu, saya mau kutip saja ini. Sila pertama adalah kebangsaan Indonesia. Sila kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan. Sila ketiga mufakat dan demokrasi. Sila keempat kesejahteraan sosial. Sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan di sila kelima. Nah, setelah itu reses,
Bung Karno membentuk lagi tim yang namanya tim 9, panitia 9. Siapa panitia 9 itu? Yang pertama adalah Bung Karno, yang kedua Bung Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Meramis, Abi Kusmo Cokro Sujono, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Asim, dan Ahmad Subarjo. Itu 9 orang. 9 orang inilah yang merumuskan pokok-pokok pikiran, pandangan-pandangan yang berkembang mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu. Akhirnya sampailah titik kesepakatan itu. Islam, kalangan Islam sudah tidak lagi apa istilahnya ngotot bahwa dasar negara Islam, tidak, sampai titik temu. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Apa yang disebut Pancasila pada tanggal itulah kesepakatannya yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nih Piagam Jakarta, kita lihat apa Piagam Jakarta itu. Yaitu Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan garis miring perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditandatangani oleh 9 orang anggota BPUP, anggota PPK tadi atau panitia 9 tadi yang telah saya sebutkan nama-namanya. Berlaku ini 22 Juni sampai 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus sore, pendek ceritanya, Bung Hatta didatangi oleh orang Indonesia Timur. Kalau 7 kata kalimat idam Piagam Jakarta masih ada, maka mereka mau memisahkan diri. Bung Hatta galau, ini gimana negara baru merdeka kok udah mau pecah belah. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus, Bung Hatta melakukan rapat atau bertemu dengan tokoh-tokoh Islam. Yaitu dia ketemu dengan siapa Bung Hatta? Dia ketemu dengan yang namanya siapa tadi saya sebut Pak Ki Bagus Hadikusumo. Dia ketemu sama Tengku Muhammad Hasan. Tengku Muhammad Hasan ini dari Aceh. Dia berkonsultasi dengan Kasman Singadebojo. Tapi tidak dengan panitia 9 yang 4 tadi. Akhirnya pendek ceritanya kalangan Islam menerima dicoretnya 7 anak kalimat itu, diganti Yang Maha Esa. Itulah yang berlaku pada tanggal 18 Agustus. Itulah Pancasila kita. Jadi Pancasila bukan sebagaimana dipidatokan Bung Karno, bukan bagaimana dipidatokan Muhammad Yamin, bagaimana dipidatokan Supomo. Dan Pancasila adalah Piagam Jakarta minus 7 anak kalimat yang diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi tempatnya Pancasila itu, nah ini saya udah bicara masalah sejarah, ya kan? Tempatnya Pancasila itu ialah di pembukaan. Kenapa tempat yang paling tepat di pembukaan? Karena kesepakatan kita kalau pembukaan tidak boleh berubah, karena itu adalah cita, ide negara, ide start negara kita itu ada di pembukaan. Yang mau dituju, apa yang mau dicita-citakan ada di pembukaan. Bagaimana caranya, gagasan besarnya ada di pembukaan. Itulah sering orang menyebutkan pembukaan itu atau Pancasila yang ada di alinea keempat itu sering disebut dengan filosofi Groundsla. Sering juga orang menyebut stat fundamental norm. Saya sering menyatakan adalah transcendental norm. Ada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai transcendental seperti itu. Atau yang disebut juga meta juris seperti itu. Jadi memang tempatnya paling tepat, tidak ada tempat lain. Memang Pancasila tempatnya di pembukaan, tidak di TAP MPR. Karena pernah dicoba di TAP MPR akhirnya kan dicabut. TAP mencoba untuk menginterpretasikan Pancasila sebagaimana selera kekuasaan zamannya Orde Baru, yaitu dengan TAP MPR nomor 2 tahun 78 yang disebut Eka Prastia Pancakersa, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Reformasi itu dicabut, bahkan dicabut di TAP MPR yang mencabutnya itu disebutkan jelas bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Itu jelas itu. Jadi tempatnya udah clear kan? Tempatnya bukan di TAP MPR, apalagi di tempatnya diletakkan di undang-undang. Ini dia sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu stat fundamental norm, Pancasila sebagai transcendental norm, Pancasila sebagai filosofi Groundsla, Pancasila sebagai meta juris, diturunkan derajatnya menjadi di undang-undang, menjadi yang namanya instrumental norm seperti ini, menjadi norma biasa. Ini pelecehan terhadap Pancasila, kudeta terhadap Pancasila ini, makar terhadap Pancasila. Ini makar nih terhadap Pancasila. Orang tempat Pancasila sudah agung ditempatkan, mau diturunkan. Apalagi bicara hal-hal yang lebih teknis. Pancasila itu pandangan-pandangan umum, pandangan besar yang 5 sila tersebut tadi itu.
Nah, jadi saya ulangi lagi, tempatnya Pancasila, rumahnya yang paling tepat adalah di pembukaan Undang-Undang Dasar. Tidak ada tempat lain. Kenapa? Kalau di batang tubuh, nah ini kalau dia bisa dicoret, batang tubuh bisa diamandemen, bisa diganti. Nanti kalau letakkan di batang tubuh bisa dicoret, ya. Tapi kalau namanya pembukaan tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti sepanjang negara Indonesia ini masih ada, maka pembukaan tidak bisa diganggu gugat. Harga mati pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu. Apa kelemahannya lagi kalau di undang-undang? Nah, apalagi undang-undang. Nanti MK bisa membatalkan, ya kan? Bagaimana Pancasila ada di undang-undang dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Padahal Pancasila itu di atas Undang-Undang Dasar. Nah, ya. Itu menjadi kerancuan, kesesatan paradigma, kesesatan dalam berpikir. Ya, jadi itu rumah. Yang kedua adalah saya ingin menyatakan lagi, setelah saya baca, memang setelah baca draft RUU ini banyak masalahnya, memang bermasalah. Mulai dari yang namanya konsedrannya, ya kan? Ya, mulai dari konsedrannya, apalagi seolah-olah bahwa Yudi Latif menyatakan mulai dari nama haluan ideologi Pancasila. Pancasila itu sudah menjadi haluan, sudah menjadi pandangan, sudah menjadi falsafah. Kok mau dibuat haluan-haluan lagi? Kok haluan dari haluan namanya itu? Pandangan dari pandangan. Bagaimana ini cara berpikirnya? Udah jelas Pancasila itu sudah falsafah bangsa, filosofi bangsa, iya kan? Stat fundamental norm. Udah jelas itu. Meta juris, transcendental norm Pancasila. Mau dibuat haluan lagi, ini cara kekacauan dalam berpikir ini. Ini kacau betul berpikirnya seperti itu. Nah, disebutkan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan. Bayangkan undang-undang disebutnya di alinea di konsedran huruf C. Ini parah betul. Masa undang-undang saya menyatakan di Undang-Undang Dasar aja di batang tubuh tidak tepat, ini mau diletakkan lagi di undang-undang. Ya, ini. Nah, terus adalah tidak memasukkan tap MPR nomor 25. Nah, terus ini yang menjadi masalah di pasal 1 problem, ya kan? Menurut saya pasal 1 ayat 3 ini memutilasi Pancasila. Ya kan? Pancasila tidak bisa ditambah, dilebar. Nah, ini menurut pernyataannya NU saya kutip. Jangan memperlebar pengertian Pancasila, memperbesar dan mempersempit. Pancasila letakkanlah pada tempatnya, pada hakikatnya. Nah, ini di ayat pasal 1 ayat 3 jelas mau memutilasi. Jadi berdasarkan ketuhanan yang menurut siapa? Oke, ini ketuhanan aja. Orang Pancasila kita tidak ketuhanan yang Maha Esa. Kata yang Maha Esa adalah bagian kompromi dari Islam. Yang Maha Esa itu adalah bagian dari kompromi karena dicoretnya 7 anak kalimat. Ini mau dicoret lagi ini. Bayangin sistematis betul. Sudah mencoret yang namanya umat Islam, sudah mengikhlaskan 7 anak kalimat diganti yang Maha Esa. Ini mau dihapus lagi ini. Yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan. Kemanusiaan yang mana? Orang jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kemanusiaan aja. Kemanusiaan versinya siapa? Versinya komunis, versinya liberal kapitalis, dan lain sebagainya seperti itu. Kesatuan apa? Kesatuan itu apa? Kita, ya kan? Kesatuan yang mana? Kita persatuan Indonesia, ya betul, dan lain sebagainya. Terus ini di pasal 1 ayat 4 juga bermasalah. Terus di ayat 10-nya gotong royong masyarakat Pancasila yang berketuhanan. Masyarakat Pancasila yang berketuhanan nggak jelas. Ya kan, narasinya nggak jelas, diksinya, pandangannya nggak jelas, berketuhanan. Kita bicara Tuhan, tidak konsepnya harus lari ke yang namanya Maha Esa. Konsep Tuhan itu yang bisa menerjemahkan, mendefinisikan, memahami apa itu Tuhan itu, tentu di kitab suci agama. Kalau orang Islam ada di Al-Quran, ya kan? Biarlah kitab-kitab suci itulah yang memberikan definisi pengertian tentang Tuhan dan bagaimana cara mendekatkan Tuhan, bagaimana beribadah dengan Tuhan, bagaimana beribadah dengan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau orang Islam menyebut Tuhan Allah seperti itu.
Tuhan Yang Maha Esa tadi saya menyatakan itu adalah kalimat tauhid. Nah, di pasal 3 ini lebih sebagai saya kemukakan pokok-pokok pikiran haluan ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar tadi ini yang saya bilang, ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan. Ini bukan Pancasila. Dia menyatakan ideologi karena ini bukan Pancasila. Karena Pancasila jelas sila pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa. Sila keduanya kemanusiaan yang adil beradab. Sila ketiganya ada persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Sila keadilan sosial. Ini bukan Pancasila. Makar terhadap Pancasila. Nah, yang lebih parah lagi adalah berkepribadian tadi. 5 prinsip dasar di ayat 2-nya, pasal 3 ayat 2. 5 prinsip dasar tadi yang bagaimana jiwa penggerak tadi mencermin kepada bangsa Indonesia yang gotong royong. Yang ini yang disebutkan pasal berikutnya di pasal di pasal-pasal tersebut ini yang menjadi trisila dipras ya kan, terus dipras menjadi ekasila dan lain sebagainya. Nah, di pasal ini di pasal 3 tadi bermasalah, pasal 4 ini juga bermasalah. Di pasal 5 juga bermasalah, pasal 5. Sendi-sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Kok keadilan sosial? Sendi-sendi pokok Pancasila itu ya 5 sila itu. Ke-5 sila itu, sendi-sendi pokok Pancasila, 5 sila, yang menjadi kosa primanya adalah sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa ditutup lagi dengan keadilan sosial bagi seluruh. Ini udah indah betul Pancasila itu. Udah indah, udah bagus, indah. Filosofis, ya kan, sudah tepat kita menyatakan adalah falsafah bangsa, filosofi Gronsla. Kita sudah tepat menyatakan yang nama sudah penental norm. Tidak boleh ada aturan undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau ada produk undang-undang yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, maka dia cacat, dia batal karena dia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan beradab, cacat. Kalau ada undang-undang yang akan memisahkan Indonesia menjadi negara-negara bagian atau negara terpisah-pisah, cacat ya, karena bertentangan dengan persatuan Indonesia. Kalau ada undang-undang diputuskan dengan tidak berdasarkan prinsip musyawarah, tadi hikmat, kebijaksanaan dan musyawarah, cacat ya. Kalau ada undang-undang tidak ingin mengantarkan rakyat Indonesia menjadi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, cacat juga seperti itu. Jadi 5 sila ini bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi yang nomor 6 juga bermasalah. Nah, di nomor 6 ayat di pasal 7 juga tadi saya menyatakan tadi bahwa di pasal 7 ayat 2 ciri pokok Pancasila berupa trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ini disebutkan lagi ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi bagaimana hubungan yang bersifat transendental, hubungan yang bersifat tauhid ketuhanan kok disejajarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan tadi. Karena kebudayaan itu hasil olah pikir manusia, kebudayaan, karya manusia. Bagaimana Tuhan memberikan ditafsirkan dengan olah pikir manusia. Ya ini yang menurut saya keliru betul seperti itu. Nah, maka bisa dipras. Nah, di ayat 3 bisa dipras menjadi trisila tadi, bisa dipras kembali menjadi ekasila. Jadi ini memang RUU ini bermasalah pemirsa, sangat bermasalah sama sekali. Dan ada lagi yang lebih bermasalah lagi di samping tadi banyak sekali pasal-pasalnya ini saya ingin menyatakan juga saya ingin pendek saja pasal-pasal banyak demokrasi ekonomi yang dimaksudkan. Juga adalah memberikan pasal di 44 itu, ya kan? Di pasal 44 itu memberikan betul tafsir tunggal itu kepada kekuasaan. Ya kan? Kepada kekuasaan yaitu presiden. Coba pasal 44 kita lihat ya. Pasal 44. Nah, pasal 44 presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi. Ini yang mengembalikan lagi menjadi tafsir tunggal kekuasaan tidak bisa, ya kan? Nah, terus yang kelima adalah bagaimana badan pembinaan ideologi Pancasila itu meletakkan badan ideologi ini lebih tinggi daripada lembaga-lembaga negara lain karena dia adalah pengarah, ya kan? Memberikan arahan kepada lembaga-lembaga negara. Ini menurut saya yang menjadi persoalan. Nah, saya ingin saja mengakhiri oleh karena ini bermasalah betul, ya kan, BIP dan sebagainya di RUU ini.
menurut saya ya Presiden sudah tepat tidak membahas, tapi ya harus mengeluarkan. Jadi Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan surat yang ditujukan kepada DPR bahwa Presiden tidak ingin membahas dan tidak mau membahas yang namanya RUU, dan tidak mengirim tim dan tidak membuat daftar inventarisasi masalah kepada DPR. Nah, berangkat dari itu maka DPR segera mengadakan paripurna, mengambil keputusan paripurna. Ini kita mau lihat nih praksi-praksi nih di mengambil keputusan supaya ini dicabut, dibatalkan, dicabut dan dikeluarkan dari program legislasi nasional. Jadi itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Jadi wajar kalau orang melihat bahwa ini jalan untuk memberikan karpet merah, karpet hijau kepada bangkitnya komunisme lagi, itu menjadi kecurigaan itu menjadi wajar. Membuat lagi ketetapan MPR menerjemahkan jadi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila bukan haluan. Jadi seolah-olah buat, tapi menurunkan lagi nilai-nilai Pancasila itu sebagai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu dituangkan dalam yang disebut dengan GBHN, garis-garis besar daripada haluan negara. Kalau kemarin keburu menyetujui, bisa tarik kembali. Kalau kami tidak menyetujui dan yang kemarin sudah tidak menyetujui, perkuat kembali. Nah, kita lihat nanti praksi mana. Kan ini udah silang pendapat nih. Ada yang mengatakan bukan kami sebagai inisiasi dan lain. Ada yang mengatakan ada yang buang badan dan lain sebagainya. Supaya tidak terbukti buang badan, buatlah statement politik, keputusan politik, statement resmi dari masing-masing praksi yang ada di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Kita nanti bertemu lagi pada agenda-agenda dan tema-tema yang lain, tentunya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tanggapan para sobat, sahabat, dan kerabat, juga Mas dan Mbak Bro? Please comment, like, and subscribe.